Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dan berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Sunda ada sebuah kata yang unik. Kata itu adalah pikasebelen. Arti dari kata pikasebelen adalah menyebalkan atau menjengkelkan. Jadi kalau ada di antara saudara yang sedang berada di kota Bandung atau di daerah Jawa Barat dan mendengar istilah pikasebelen, atau ada orang yang mengatakan saudara sebagai orang yang menipikasebelen pisan, itu artinya saudara sedang dicap sebagai orang yang menyebalkan. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin jadi orang yang menyebalkan atau menjengkelkan. Dan tidak ada dari kita juga yang ingin ketemu orang yang menyebalkan atau menjengkelkan. Dalam Alkitab ada seorang wanita, seorang ratu, istri dari Raja Ahab, yang namanya unik, namanya Isabel. Kadangkala diplesetkan Isabel. Dan memang orangnya menyebalkan, menjengkelkan. Bahkan lebih daripada itu dia punya sikap yang jahat. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 11 ini tertulis, orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Dalam ayat ini saudara mungkin kita tidak begitu mengerti apa maksud dari isi satu ayat ini. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita akan mengerti bahwa Isabel menggunakan kuasa dari suaminya yang adalah raja untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di kota itu, yaitu para tua-tua dan pemuka-pemuka yang ada di sana, untuk mengatur sebuah konspirasi dengan tujuan untuk melenyapkan Nabot. Karena Raja Ahab sangat menginginkan tanah atau ladang yang dimiliki oleh Nabot. Isi surat dari Isabel ini, perintah yang ada di dalam surat itu, dituruti oleh para tua-tua dan pemuka kota itu. Kita lihat di sini saudara betapa ternyata bukan hanya Isabel yang pikasebelan atau menyebalkan. Bukan hanya Isabel yang jahat, tapi ternyata para tua-tua dan pemuka di kota itu juga sama jahatnya dengan Isabel. Karena mereka melakukan persekongkolan jahat, membunuh dan melenyapkan Nabot yang tidak bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Isabel dan para tua-tua serta pemuka ini menjadi sebuah teguran yang keras buat kita, supaya kita bercermin diri. Apakah kita yang kelihatannya dicap baik secara sosial, kelihatannya sebagai orang yang dihormati, tapi kompromi terhadap dosa dan kejahatan? Mungkin kita bukan Isabel, tapi kita adalah ibarat seperti para tua-tua dan pemuka, orang-orang yang terhormat dalam masyarakat. Tapi kita ternyata kompromi terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran. Ketika kebaikan diam terhadap kejahatan, maka kejahatan merajalela.
Ketika kita yang seharusnya menyuarakan keadilan, memilih untuk diam terhadap kejahatan, maka kejahatan akan berkuasa, dan kita menjadi bagian dari kejahatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Tapi adakah kita juga ikut-ikutan menjadi orang yang menjengkelkan? Mungkin ada orang-orang yang jahat dalam sistem di mana kita berada. Tapi adakah kita juga ikut-ikutan di dalam sistem itu, menjadi orang yang melanggar ketetapan firman Tuhan, tidak punya belas kasihan, dan dengan mudah melakukan dosa pelanggaran? Biarlah kita introspeksi diri kita masing-masing dan berubah seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Maha Benar. Engkau tidak mau kami kompromi dengan dosa dan pelanggaran di sekitar kami. Ampuni kami kalau kami selama ini telah menjadi bagian dari sistem yang salah. Sistem yang penuh dengan dosa, pelanggaran, dan kejahatan. Ampuni kami kalau selama ini kami kompromi dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu dan berani untuk bersikap sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu, dan berikanlah kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, serta bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan dan kuasa mujizat Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.